Sekarang kita ke dunia film Indonesia. Ada kisah hidup dua sosok ulama besar Indonesia yang akan diangkat ke layar lebar bertajuk Jejak Langkah Dua Ulama. Film ini akan menghadirkan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan hari ini trailer film Jejak Langkah Dua Ulama resmi dirilis. Kita simak bersama trailernya. Di dalam kata Muhammadiyah, artinya golongan atau pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk organisasi kita ini, kita beri nama Nahdlatul Ulama. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari gelap. Film Jejak Langkah Dua Ulama ini diinisiasi oleh Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga PP Muhammadiyah Dr. Andes Haji Sukriyanto dan disambut baik oleh pimpinan Ponpes Tebu Ireng, Gus Solah. Penggarapan dari film ini dilakukan oleh Cicit Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, Andika Prabangkara, dan juga Gus Ipang sebagai Cicit Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan juga Amin Zain dengan proses penggalian data dan juga penulisan naskah yang menghabiskan waktu 1 tahun. Proses syuting film ini dilakukan di beberapa tempat di tanah air, diantaranya di Bangkalan, di Kediri, Jombang, hingga Imogiri. Dan selama 1 bulan, ratusan pemain terlibat dalam proses pembuatan film tersebut. Menariknya, pembuatan film Jejak Langkah Dua Ulama dilakukan langsung oleh pihak Muhammadiyah ataupun Ponpes Tebu Ireng. Film ini menjadi produksi ketiga dari kedua belah pihak, baik LSBOPP Muhammadiyah maupun Ponpes Tebu Ireng secara sendiri telah membuat 2 film yang telah diputar di kalangan intern berkeliling dari daerah ke daerah. Dalam situasi seperti ini, wajib hukumnya bagi kita mempertahankan hak-hak. Orang hijrah baik. Semoga tongkat ini kelak akan menjadi bedil yang berguna untuk melawan. Mari kita berjuang. Allahu Akbar. Insya Allah kalian akan menjadi mundir kaum satu saat. Dan hadir langsung bersama kami di Newsline Weekend Agenda hari ini Cicit dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga sekaligus produser film yakni Mas Andika Prabangkara. Halo, selamat sore Mas. Kemudian juga ada Irfan Asy'ari Sudirman Wahid atau yang biasa disapa Gus Ipang. Halo Gus Ipang. Kemudian juga ada Cicit Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga ada sutradara film ini, maksud saya Sigit Aryansyah. Halo Mas Sigit. Ya, saya pengen ke Gus Ipang dulu nih. Siap. Gus Ipang melihat film ini, sudah melihat dong pastinya. Nah, tanggapan Gus Ipang sendiri mengenai sosok kakek dijadikan sebagai tokoh, Buyut ya sebutannya ya, karena Gus Ipang ini cicitnya, Buyut dijadikan sebagai tokoh film. Bagaimana? Yang pasti kami sangat senang ya, karena bukan masalah bahwa beliau adalah buyut keluarga ya, tapi lebih kepada sosok ini harus banyak dikenal sama orang, karena bukan cuma pendiri NU, tapi latar belakangnya kuat sekali. Misalnya kayak masalah ini tokoh yang mempertemukan antara agama sama kebangsaan. Ya. Tokoh yang dimana melahirkan NU, tapi juga tokoh yang sangat tawadu. Betapa rendahnya beliau di hadapan pengikut-pengikutnya, terus pemikiran beliau yang tidak membedakan masalah duniawi sama akhirat segala macam, semua dijadiin satu. Nah, ini yang harus orang tahu. Yang kedua adalah ide tentang penggabungan NU dan Muhammadiyah ini. Nah, ini kan orang tahunya berbeda. NU Muhammadiyah sebagai ormas ya. Ini enggak, kita justru mau menjadikan satu, bahwa pemikiran luar biasa ini yang harus kita angkat kebersamaan demi persatuan ini. Oke. Gitu, tapi tanggapannya setelah melihat film ini bagaimana? Proses editingnya masih berjalan, sangat antusias. Keluarga juga sangat menyambut baik sekali, apalagi
nanti akan masih kita utarakan masalah penayangan dan lain-lain sebagainya. Inginnya semakin banyak orang nonton semakin baik untuk mengimbangi masalah kebangsaan kita. Generasi milenial harus kita kasih pemahaman tentang latar belakang dua sosok pahlawan besar negara ini. Dan sebenarnya isunya relatable juga ya Mas dengan isu kebangsaan saat ini. Sangat. Memang kita harus sama-sama mengedepankan dari agama maupun sosok dunia gitu. Akhirnya bisa ada toleransi kan di situ. Iya, karena di situ mengajarkan bahwa agama yang diajarkan oleh Mbah Hashim sama Mbah Dahlan ini adalah agama Islam yang memang penuh kedamaian, penuh keteduhan, toleransinya sangat tinggi. Nah, itu juga yang tidak marah-marah. Pokoknya semuanya mengajak. Dan yang paling penting adalah kebangsaannya, nasionalismenya itu yang sangat kuat sekali. Oke, nah kalau Mas Andika sendiri sebagai cicit dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga sekaligus produser dari film ini, mengapa sih Mas awalnya kok bisa terbersit mengangkat sosok dua ini kemudian difilmkan? Oke, memang awalnya kan berawal dari Pak Sukriyanto dari KR yang punya ide dan sowan ke Gusola, dan di sana disambut luar biasa. Akhirnya kita diamini sama Pak Haidar juga. Nah, kita memang ingin sekali memproduksi film ini karena sebetulnya di film sebelumnya kan ada Sang Pencerah sama Sang Kiai. Nah, di film ini tuh banyak hal yang sebetulnya tidak ada di Sang Pencerah dan tersebut gitu. Nah, di sini kita banyak menampilkan yang belum terekspos. Isu apa kalau begitu? Isu utama apa misalnya? Jadi gini, kalau sekarang di film-film yang sebelumnya ini nih banyak kesamaan antara guru di Indonesia maupun guru di Mekah sebetulnya. Baik di Bangkalan, di Semarang, itu beliau berdua itu satu guru sebenarnya. Nah, ini banyak yang banyak orang tidak tahu sebenarnya gitu. Oh, itu yang menarik di film ini ya. Dan ini kami banyak kesamaannya daripada perbedaannya sebetulnya. Itu. Itu. Jadi banyak kesamaan sebenarnya ya. Selama ini kan orang melihat dua organisasi Islam yang berbeda. Justru di sini bisa disatukan. Betul. Oke, luar biasa. Nah, Mas Sigit sendiri sebagai sutradara, untuk proses penggarapannya itu memakan waktu kan cukup lama ya? Ya, kurang lebih 1 bulan syutingnya ya. 1 bulan. Tapi sama prosesnya? riset sama ini ya kurang lebih 6 bulanan ya. 6 bulan. Apa tuh Mas yang bikin lama, yang bikin harus benar-benar matang waktu itu? Yang jelas memang film ini tantangannya berat ya. Apa tuh kalau gitu tantangannya? Dari sisi research, ada banyak sekali versi yang untuk satu item itu ada 2, 3, 4 versi. Nah, saya harus mengambil versi. Akhirnya misalnya nih, ada yang bilang Kiai Hashim dan Kiai Dahlan bertemu di Kiai Khalil Bangkalan. Ada yang bilang nggak ketemu. Ada yang bilang ketemu di Kiai Dahlan dan seterusnya. Tapi ada benang merah yang memang menyatukan, dan akhirnya saya pilih versi yang tentu saja yang mendekati akurat dan yang enak untuk dibuat film, otomatis ya. Saya harus memilih itu karena memang film ini juga nggak meskipun ini film sejarah, jadi jangan sampai film sejarah terus bagi anak muda ya, anak-anak sekarang ya boring gitu ya. Nah, itu tantangannya. Apa yang coba ditonjolkan kalau gitu nanti supaya film sejarah ini menarik, juga bisa bermakna untuk anak-anak muda yang menonton nanti pesannya? Oke. Selain yang sudah disampaikan Gus Ipang tadi ya, persatuan. Terus Mas Andika juga bilang, kalau istilah kita insya Allah ini akan jadi logline film ini. Jadi perbedaan tuh pasti ada, tapi persamaannya jauh lebih banyak. Jadi perbedaan nggak mungkin nggak ada kita berbeda. Jadi kenapa ketika bicara Muhammadiyah dan NU itu selalu bicara perbedaan khilafiyah kalau dalam istilah agama. Jadi padahal persamaan kedua pendirinya, beliau justru bersahabat, bersaudara. Di film ini beliau berdua ketemu di Kiai Soleh Darat. Ya, meskipun sebenarnya di Mekah ada yang versi yang bertemu sama-sama murid Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Gitu. Tapi sosok yang bisa memerankan menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hashim Asy'ari ini siapa sih? Mas Sigit? Untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, masing-masing ada ini. Jadi susah nggak mencari sosoknya? Sangat ya. Butuh waktu berapa lama waktu itu? Sangat. Dan yang paling menarik adalah
semua yang terlibat di sini sebanyak mungkin adalah zuriyah, keluarga besar. Keluarga besar. Jadi termasuk krunya pun juga itu kebanyakan kalau kami dari Tebu Ireng itu kita jadi seleksi ekspor langsung kru gitu juga ya. ke sana. Jadi bawa kru juga. Jadi supaya sebanyak mungkin paham tentang gestur, paham tentang kultur dan lain-lain sebagainya. Supaya ceritanya bisa lebih ini ya, sesuai dan orisinal gitu. Sejak awal saya menerapkan standar cukup tinggi. Misalnya semua karakter kiai yang NU wajib bisa baca kitab kuning. Itu standar saya sebelum casting. Yang Muhammadiyah ya syukur-syukur bisa bahasa Arab. At least fasih lah. Jangan sampai ngomong insya Allah, masya Allah itu aja terus nggak fasih. Nah, itu standar saya waktu itu. Jadi siapa tokohnya? Kiai Dahlan ada 3. Kecil, dewasa, kemudian dewasa dan tua itu 1 orang, Dena Aksara itu ya. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari? Ya, kalau Kiai Hasyim Asy'ari yang kecilnya dari santri Tebu Ireng, yang kemudian remajanya itu Gus Ivan, putra dari Gus Fahmi. Nah, Duriah juga ini. Kemudian jadi setelah Cicit apa ya? Buyut lah ya, apa ya? Terus kemudian dewasa, Kiai Hasyim dewasa itu Gus Sidki masih keluarga juga? Dia murid. Murid juga. Ustadz di Tebu Ireng. Baik. Kemudian sepuhnya itu Gus Reza. Jadi nanti ketika menonton putra film Kiai ini, Yusuf Hashim. Gitu. Jadi ketika menonton film ini kita benar-benar merasakan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang hadir di tengah-tengah ya. Dan tampangnya memang mirip. Gitu ya? Dan ini penting. Bahkan sampai ekstra saja kayak Gus Billy itu main, Gus Adib main, ekstra. Jadi sebisa mungkin kita ini. Nah, poin apa yang ingin didapatkan oleh penonton yang sudah menonton ini yang memang bisa menjadikan pelajaran? Apa makna yang bisa diambil dari film ini kalau Gus Ipang sendiri melihatnya? Banyak ya, saya melihatnya bahwa nomor 1 tadi di saat isu yang lagi sekarang mempertentangkan antara agama sama kebangsaan, itu nomor 1. Yang kedua adalah persatuan untuk tetap NU itu sendiri kan misalnya berangkat tetap dari persatuan ya. Dari Ali Imran 103 kalau nggak salah. Jadi tentang guyub lah. Nah itu, ini yang mau kita angkat, itu nomor 1. Yang kedua, biar masyarakat juga paham bahwa perjuangan leluhur-leluhur kami ini yang dikedepankan adalah untuk bangsa, untuk masyarakat luas. Sama sekali tidak ada yang untuk pribadi. Nah itu yang mau coba kita angkat, biar anak-anak milenial juga dapat intisarinya. Itulah kenapa penyebaran nantinya, distribusi film ini kita agak di luar pakem. Jadi misalnya pasti kita akan bekerja sama dengan XX1. Kebetulan saya di Kadin juga ketemu sama pemiliknya XX1. Mas Arief bilang, oke Mas, kita bantu, kita sangat semangat sekali. Artinya jalur yang konvensional kita pakai. Tapi juga jalur pop-up yang tempatnya Mas Andika ini juga akan kita pakai. Kenapa? Artinya penyebarannya biar sampai ke titik-titik di bawah. Kawan-kawan menteri, kementerian itu udah oke, kita mau deh nyumbang untuk titik di sini. Jadi sebanyak mungkin bioskop, baik itu di pesantren maupun di tempat terbuka, kita sediakan. Jadi sebanyak mungkin orang yang menonton akan semakin baik. Karena kita paham kalau jalurnya konvensional, jalur sinema biasa, film history seperti ini agak kurang. Message-nya kurang tersampaikan begitu nanti bukan, takutnya. Biasanya orang Indonesia akan film jenis genre seperti ini kalah sama horor. Apalagi lagi Halloween nih sekarang ya. Itu dia. Makanya harus dipikir cara terobosan-terobosan yang lain. Dan itu biar supaya kalau banyak yang nonton kan message-nya tersampaikan lebih sempurna gitu kan. Tapi Mas Andika, susah nggak sih menggabungkan kedua tokoh ulama besar ini dalam suatu film yang bisa dinikmati dengan pesan yang memang bisa tersampaikan, dipastikan oleh penonton yang melihatnya? Kalau itu pasti susah ya awalnya, tapi karena kebetulan mereka satu guru tadi, kita mencari di mana pertemuannya gitu. Akhirnya kita temukan beliau di Soleh Darat, dan yang paling menakjubkan adalah ternyata di situ ketemuan ada Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari sama Kartini ya. Di Kartini juga di situ ketemu. Jadi ini cukup surprise sebetulnya di data kami yang kita juga sudah riset semuanya. Mas Sigit juga udah ngasih data semuanya, dan tadi balik lagi ke penyebarannya pun kita juga kepingin semua orang tahu tadi itu. Gitu.
Jadi kita lewat pop-up, sekolah-sekolah Muhammadiyah, di pesantren-pesantren kita udah jalan. Dan kebetulan di film-film sebelum kami, yang 2 film sebelum ini kita juga jalan sudah jalan menggunakan pop-up tadi itu. Dan responnya sejauh ini luar bagaimana? biasa. Luar biasa. Karena memang bioskop di Indonesia belum mencapai yang di kota-kota ketiga kecil, ya. Gitu. Dan itu sambutannya luar biasa. Mereka kangen sekali kalau nonton TV, memang biasa ya mereka. Dan sudah semua bisa nonton di YouTube gitu. Cuman nonton dengan suara yang menggelegar, layar yang sangat lebar, itu yang selalu dinanti. Pada waktu kita mempromosikan film ini pun mereka sudah antri menanyakan kapan datang ke kota kami untuk diputar lagi. Kalau di Amerika tuh Mbak, mereka sangat respect sekali sama pahlawan mereka. Jadi orang Amerika, anak-anak kecilnya sangat respect. Nah, kita pengennya begitu, tapi gimana kita mau respect kalau kita nggak tahu? Tak kenal maka tak sayang, ya itu kan? Dia. Nah, makanya pengen tahu kenapa sih sosok di belakang ini, kenapa bisa ada waktu dulu ada seruan 10 November itu loh, Laskar Jihad, terus Allahu Akbar yang mempopulerkan ini, melawan Belanda, melawan Jepang segala macam, dan sosok-sosok yang lainnya itu yang coba mau kita sampaikan biar anak-anak sekarang ini tahu, oh inilah pejuang-pejuang Indonesia ini yang begini-gini juga banyak. Dan harus kita contoh begitu ya, kita ambil maknanya lewat message film. Nah, untuk menceritakan tersebut ke dalam sebuah film yang bisa dinikmati, sebagai sutradara, apa yang paling sulit waktu itu dirasakan Mas Sigit? Nah, that's next challenge. Jadi penuh tantangan. Karena selain tadi yang dibilang, di film ini ada banyak tokoh real ya, termasuk disebut tadi Kartini, ada H.W. Cokroaminoto, ada semua kiai-kiai. Nah, itu plotting juga jadi tantangan besar. Plotting, karena kita harus menceritakan 2 alur berbeda, sampai kita bongkar pasang skrip itu berkali-kali. Jadi gimana supaya 2 alur berbeda ini, which is kan namanya sejarah ya. Untuk Kiai Dahlan misalnya, kegiatan beliau adalah karena orang pergerakan, kegiatan beliau adalah rapat, dialog kan gitu. Nah, itu tantangan besar buat saya. Gimana biar mengemas itu secara menarik gitu kan? Karena kedua tokoh ini mengalami tantangan berbeda. Kiai Dahlan dengan pergerakan di Jogja, which is waktu itu kota, waktu itu Jogja kota keraton. Kiai Hashim yang di desa, yang berhadapan dengan preman, yang berhadapan dengan preman lah katakan gitu ya. Molimo di sekitar Tebuireng waktu itu begitu dahsyat. Kemudian yang disupport oleh penjajah waktu itu Belanda. Ending dari film ini, kedua tokoh ini yang kita kenal sebagai sosok kiai, pengajar agama, dan mereka adalah penggerak sebenarnya. Kiai Hashim dengan resolusi jihadnya penggerak melawan penjajah maksud saya. Kiai Dahlan dengan mendirikan Hizbul Waton waktu itu. Dari penamaan Hizbul Waton aja Kiai Dahlan sangat concern, harus pakai nama Waton, artinya tanah air. Nah, itu menurut saya sudah concern. Dan hal-hal kecil dan simbol-simbol kecil itu semoga bisa ditangkap dengan baik oleh penonton nanti, oleh masyarakat ya, semoga insya Allah. Oke, amin. Nah, tapi pengalaman seru selama proses syuting waktu itu bisa diceritain sedikit nggak? Oke, banyak. Boleh juga nih, kalau mau nimpalin Mas Andika dan juga Mas Ipang. Karena syutingnya panjang dengan skrip segitu panjang, segitu kompleks. Ya salah satunya gini misalnya, perobohan. Kalau real sejarah ceritanya itu Kiai Dahlan dirobohkan. Langgarnya dirobohkan. Kalau Kiai Hashim langgarnya dibakar. Itu fact, itu true story. Waktu perobohan langgar itu kejadian sebelum roboh. Seharusnya belum roboh nih. Ternyata langgar udah roboh. Ada ekstras yang mukul pondasi. Jadi bener-bener ini cerita di balik gitu. Kita kamera kejatuhan, bahkan asisten saya Arif bisa kejatuhan, kameramen juga kejatuhan kakinya. Wah, itu sempet panik semua itu. Itu salah satu pengalaman serunya. Ini pengalaman Mas Sigit juga luar biasa juga. Biasanya Mas Sigit kalau sudah bilang cut keras sekali. Begitu yang main duriah, dia langsung pelan-pelan. Gitu. Gimana boleh dicontohin nggak? Cut gitu. Kalau orang lain gimana? Kalau orang lain gimana? Kalau orang lain pakai hati cukup. Kurang gini ya. Begitu tidak. Nun sewu gitu. Katrumien. Itu dan kru jadi ketawa, padahal sebenarnya beliau nggak masalah. Cuman saya sendiri juga aduh gimana ya ini. Kebetulan kan Mas Widi Wahid juga main juga. Mas Widi Wahid, terus kebetulan dari Ki Haji Madalan musiciannya Adit Jikustik juga yang bikin ilustrasi musiknya nanti dia. Ini sutradaranya ini latar pesantrennya kuat.
Cocok lah ya berarti jadi sutradara film dua ulama besar ini. Baik. Nah terakhir sebelum kita tutup dialognya, apa harapan yang seusai orang yang menonton film ini, apa harapan dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dan petik bersama? Silakan Gus. Kalau kami melihatnya karena nomor satu, ini juga nggak mudah ya, karena masalah dari mulai pembiayaan segala macam. Ini kan biayaan ini kan dunia akhirat juga jalan. Artinya mungkin yang duniawinya ya bisa diukur lah, tapi yang ukhrawinya insya Allah panjang. Lebih nah besar, itu lebih besar. Nah ini juga sama, kita kepingin sebanyak mungkin karena ini adalah syiar, syiar bagi agama dan syiar bagi bangsa. Jadi kita berharap kalau orang yang nonton, orang encourage juga. Orang lain untuk coba nonton, bukan perkara sales, bukan perkara jumlah penonton, tapi perkara bagaimana kebaikan itu bisa disampaikan sebanyak mungkin kepada orang sebanyak mungkin. Dan kalau kata Gus Solah, yang nonton ini insya Allah didoakan. jadi didoakan siapa yang nggak mau ya kan. Nah kalau Mas Andika mau menambahkan sedikit, kami sangat berharap ini adalah sebuah tontonan dan juga tuntunan untuk generasi muda. Tontonan dan tuntunan pas banget kalau gitu. Mas Sigit sedikit mau nambahin? Mau didoakan Gus Solah? Jangan lupa nonton gitu ya. Oke, terima kasih Gus Ipang, Mas Andika, Mas Sigit, semoga sukses filmnya. Saya juga kayaknya mau nonton. Penasaran nih sebagai anak muda yang juga senang dengan isu-isu agama. Baik.